suami aku tentunya ya. Kalau Teh Desi pilih laki-laki yang ganteng tapi cuek atau yang biasa aja tapi perhatian? Biasa aja perhatian sih. Anak-anak remaja, nah silakan baca buku ini dan nanti kalian bandingkan, setuju nggak dengan pendapat kita bahwa percintaan di sini nggak terlalu relate dengan percintaan kita gitu ya. Kalau di kalian bagaimana gitu ya? Boleh dong. Lo apa sih? Tadi gue diliatin terus sama Kak Alba dan Jil, serem banget. Serius loh? Di mana? Kok gue sih nggak lihat? Malah gue ditaplok. Kan gue bilang tadi, bukan di sini, Mama. Masa sih? Tadi Kak Alba ngeliatin lo. So, intinya cowok tadi kayak psikopat. Bukannya lo suka sama dia ya? Ya suka. Ya udah, mau dia psikopat kek, mau dia gimana kek, terima aja kali. Ngomong sama lo ngabisin tenaga. Ya, sumpah. Lo ngomongnya pakai urat sih. Ya lo bikin kesel, bohong tau. Ini cewek mau PMS kayaknya deh. Sobat Pustaka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan tadi adalah salah satu penggalan percakapan yang ada di buku ini nih, 24.7, bersama saya Nani dan Teh Desi. Kali ini kita akan mereview buku ini, membahas sedikit tentang buku ini, apa saja sih yang ada di buku ini dan apa yang sudah dirasakan setelah Teh Desi sebagai narasumber kita kali ini. Narasumberan ya, tentunya bukan narasumber asli ini. Betul sekali. Dan apabila Sobat Pustaka tidak setuju gitu ya, atau yang sudah membaca terus kemudian pendapat kita terkait dengan buku ini tidak setuju, boleh kok di kolom komentarnya juga dikomentarin. Sobat Pustaka masih di Ngejat Channel di podcast Mastaka. Teman-teman Pustaka, mudah-mudahan Sobat Pustaka dalam keadaan sehat semuanya seperti keadaan kita yang sumringah hari ini selalu karena telah membaca buku 24/7 ya. Kalau melihat judulnya tadi sih kayaknya ini buku yang menggambarkan cinta sejati, bener nggak sih? Iya sih. Aku awalnya juga melihat buku ini tuh kayak, wah ini 24/7 itu kayak seperti, wah ini kayaknya menjaga banget nih, menjaga cinta hubungan gitulah intinya kan. Makanya aku tertarik nih baca buku ini, makanya aku pilih buku ini untuk dibaca. Setelah membaca buku ini, apakah ada kejutan-kejutan di luar ekspektasi apa gimana? Sebenarnya sih kalau harus diungkapkan, dari pertama aku ngelihat buku ini ya, judulnya 24/7 menjaga cinta sejati, ekspektasi aku tuh kayak wah ini kayaknya bagus nih buat aku yang lagi menjalin hubungan kan gitu ya. Memang ternyata ekspektasi itu jangan terlalu tinggi, Bun. Emang bukan berarti buku ini jelek ya, bukan ya, tetapi karena aku awalnya mengekspektasikan ini tentang hubungan yang sangat bagaimana, tapi ternyata ini tuh tentang cinta remaja, Ibu. Remaja banget malah. Jadi kesimpulannya buku ini buku tentang remaja, berarti genrenya romance. Iya, romance remaja, SMA. Percintaan remaja. Iya. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu kan Sobat Pustaka mungkin punya gambaran ya percintaan kalian. Iya, tentunya ya yang pernah remaja juga. Sama-sama lah dengan percintaan kalian ya. Sebelum kita masuk ke relate apa enggak sih dengan percintaan anak remaja zaman ini buku, saya pengen tanya dulu nih. Dari segi kepenulisan dulu nih, dari segi penulisan buku ini adalah buku novel roman remaja. Kemudian kalau dari segi Teh Desi di apa sih pengarangnya itu kan Sabrina Febrianti ya. Buku ini kalau nggak salah diambil dari ceritanya dia yang nulis di Wattpad ya. Kumpulan Wattpadnya dia, kumpulan cerita yang dia tuliskan di Wattpad dia bukukan. Berarti kan apakah Teh Desi, mungkin Teh Desi sebelumnya juga pernah baca di Wattpad ya. Setelah membaca buku ini, apakah cerita-cerita ini hampir sama-sama aja kok dengan cerita-cerita yang ada di Wattpad kebanyakan gitu? Apakah seperti itu apa enggak? Aku tuh awalnya kan gak baca nih, ada ternyata di sini ya. Nah, di Wattpad memang cerita ini tuh memang semua kan di Wattpad kayak gitu ya, ceritanya hampir mirip lah tentang roman-roman yang seperti itu, dan ini dibukukan ternyata. Buku ini ya sebenarnya kalau untuk remaja-remaja cocok ya, kalau untuk remaja-remaja yang memang hobi membaca Wattpad itu sangat cocok, tetapi untuk kita yang sudah berusia seperti ini kayaknya terlalu bukan simple ya, tetapi kalau kita kan suka ingin klimaks-klimaksnya tuh yang gimana kan, deng gitu. Kalau ini tergantung sih. Iya sih, tergantung juga. Kalau
saya sih memang bukan pecinta kalau baca buku ya. Iya. Kalau saya sih genrenya biasanya lebih senang buku yang kayak detektif. Oh gitu iya ya. iya iya, yang Kemudian, lebih kompleks yang ya ada ininya. misteri-misterinya Oh gitu iya ya. iya iya, benar. Kalaupun ada percintaan itu di balik misteri-misteri yang memang tersimpan gitu. Nah, kalau di buku ini apakah ada misteri-misteri percintaannya tidak? Kalau dibilang misteri sih bukan misteri ya, Enggak tetapi banget ya. Enggak ya, tetapi cinta banget ya. cerita yang ya roman-roman anak muda aja, remaja-remaja yang seperti ya. Tapi ini sih kalau menurut aku ya setelah dibaca, anak cinta remaja SMA, tetapi kok ibaratnya tuh nggak apa kayak cinta yang udah dewasa gitu, ngerti nggak? Oke. Ya seperti itu. Kita bahas tokohnya dulu nih. Ya, boleh, ada berapa boleh. tokoh yang utama yang Tokoh di sini utama kira-kira? ya ada dua ya tentunya. Ada dua. Maksudnya tokoh utama yang paling ini ada Kazen sebagai sebagai tokoh utama si perempuannya, wanita ya, kemudian perempuannya. berarti yang Laki-lakinya itu Albert Gadibesta ya, kalau ya namanya. Giba Desta, Albert Iya. Giba Desta. Tapi ada tokoh-tokoh Berarti yang memang saya juga sempat baca di awal-awal bab ini memang nggak kelihatan kalau si perempuan ini sebagai tokoh utama sih. tapi kan ada intinya, ada ini nih, ada apa sih namanya kalau berarti di saya yang itu, nggak konsen. ada sinopsisnya ya, di balik buku sinopsis cerita ada ini. menceritakan bahwa ini tuh buku tentang seorang wanita perempuan, anak lah ya gitu, anak remaja. Tapi sempat saya bertanya-tanya, ini perempuan yang diceritakan dalam buku ini yang mana perempuannya? Saya sempat itu ada karena di prolog. Di prolog dijelaskan. Iya, di karena saya prolog ada. baca prolognya Di prolog tuh mungkin ada ya. bahwa ini tuh tentang perempuan yang dia kehidupannya itu ceria, tetapi penuh luka gitu di kehidupan keluarganya. Iya, tapi dia di bab itu tidak dibicarakan Iya, dia tidak si lah. perempuannya itu yang tidak. ini gitu. Karena di bab awal itu dia memperlihatkan beberapa perempuan kan, ada teman iya, Kaizen, ada temannya Kaizen itu siapa? Serial. Seril gitu. Bahkan lebih dominan Seril nggak sih? Iya sih, Sama Serial yang lebih sama satu lagi Della, ya, Jadi gitu. ini tuh sebenarnya tokoh utamanya itu dua, Albert dan Kazen. Nah, Kazen, itu ya. ya. Kazen wanita, Albert si laki-lakinya. Tetapi ada ditunjang sama Seril temennya Kazen. Jadi kayak kan anak remaja itu suka ada sahabat-sahabat gitu kan. Nah, sahabat Kazen itu Seril. Mereka kemana-mana berdua. Albert itu tokoh yang dibikin di sini tuh, ganteng. Sosok yang misterius, kayak pendiam, cuek, kayak ngelihat orang tuh apa gitu. Tapi dia tuh menarik karena gantengnya. Sosok laki-laki yang di anak remaja itu biasanya diidam-idamkan. Ya itu istilahnya tuh kayak kalau di sekolahku kayak kakak kelas yang cool gitu kan. Jadi Kayak kakak kelas anak osis nah gitu. Ini ceritanya seperti itu, bahwa yang dia cool pesonanya tapi tuh pesonanya luar biasa, cool gitu ya. gitu. Padahal di balik coolnya itu banyak misteri gitu ya. iya, dia menyimpan misterius Kalau kayak gitu memang relate sih ya, relate cerita-cerita Wattpad emang biasanya Seperti kebanyakan seperti itu. Sosok laki-lakinya itu ada laki-laki yang cool gitu, ada yang mungkin kok yang misterius seperti itu ya. gitu. Tapi kalau boleh tahu, kalau misalkan beberapa cerita yang pernah baca, kalau ini ada sesuatu yang mungkin tidak terduganya nggak sih? Ada ya. Ada yang tidak terduganya kayak ya itu satu, ini kan awalnya kan tentang cinta remaja ya. Aku pikir dia akan mengalir seperti cinta remaja ya cinta pada remaja. umumnya gitu, anak-anak sekolah yang pada umumnya yang ya anak-anak gitu, maksudnya bukan remaja lah gitu ya, bukan dewasa yang seperti apa. Tapi di sini tuh kayak ibaratnya ada hal-hal yang kok di berarti luar gini, dewasa, di luar remaja gitu. Kan ini cinta remaja ya. Iya. Teh Desi tentu juga pernah mengalami cinta remaja. Ya pernah dong, pernah SMA pula kan kita. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya, cinta remaja kita dengan cinta remaja yang ada di buku ini, relate nggak sih dengan kehidupan cinta remaja Teh Desi gitu ya? Dulu ya, dulu dan waktu Teh Desi gitu. Dan dulu dan di tempat saya kan bukan di kota yang luar biasa besar kan, kita kota kan termasuk kecil gitu. di daerah lah ya, gitu. kalau kita ya. Ada yang relate, ada juga yang enggak. Ada beberapa yang memang sifat sikap anak-anak remaja yang menyukai kakak kelas itu relate sih ya, gitu ya. Cowok ganteng kakak kelas gitu ya. kakak Terus itu loh, mau kayak gitu. Terus di ngerumpiin real gitu banget, ya. ada banget pasti kayak kakak kelasnya Dibanding-bandingkan dengan majalah remaja gitu itu ya. loh, mirip artis itu kayak Iya, gitu, iya. itu relate ya. Terus menyukai misalkan kayak naksir gitu, itu benar-benar memang mengalami hal-hal begitu. Tapi ketika di sini kan kita sebagai anak remaja ya mencintai laki-laki itu kayak ya udah sih
suka bogoh ibaratnya Ya. gitu. Tapi bukan berarti kayak mengibaratkan bahwa dia cinta sejati aku, enggak juga. Waktu aku ya, ini pengalaman pribadi. Waktu SMA itu kayak ya udah ini apa sih cinta-cintaan Biasanya- gimana Biasanya gitu. ya gitu cinta anak remaja SMA itu kan cinta apa ya gitu, tapi Ya, bukan cinta monyet juga, sih, bukan. Kalau untuk cinta monyet kan kayak anak SMP kayak gitu kan ya dulu Iya. itu. Kalau untuk cinta SMA jadi kayak lebih ke ya cinta tapi tidak untuk keseriusan, ngerti gak sih Bu? nggak sampai siap saya sih rela mati Nah, demi dia enggak gitu, enggak sampai sebegitunya. Tapi ya mungkin nggak tahu juga ya untuk orang-orang yang kalau lain. kita kan gitu. daerah ya, nggak kalau tahu aku juga seperti kalau itu. masalah percintaan di daerah-daerah perkotaan mungkin ya, mungkin berbeda ya. apakah apa percintaan mereka itu sampai rela tubuh dan nyawanya untuk kekasih Nah, itu kayak gitu, kita kan nggak tahu. kita Tapi nggak tahu. kalau kita masih di lingkungan yang nggak seperti itu juga Iya. gitu ya, karena kita kan biasanya didikan orang tua lebih dominan nggak sih? Ya. Kita Lingkungan juga kan menjadi- lingkungan kita nggak kayak gitulah Iya, intinya gitu. kayak gitu ya. Ibaratnya memang lingkungan, keluarga semua juga mempengaruhi gitu kan. Nah, sebenarnya Nah, kalau percintaan yang di buku ini kita nggak tahu ya referensi percintaannya mereka Iya, mengambil dari apakah mana, mengambil dari mana, gitu. apakah memang relate dengan kehidupan percintaan di perkotaan ataupun mungkin relate dengan percintaan yang ada di Korea. iya bisa jadi melihat ke ya luaran sana gitu nanti ya. Sobat Pustaka kalau sempat nanti baca bukunya silahkan baca, dan nanti benar nggak sih apa yang kita sampaikan gitu ya, relate nggak sih dengan percintaan kalian gitu. Iya. Kalau menurut kita sih rada agak kurang Iya, relate ini ya. kan pandangan kita ya. Ya ada beberapa edisi bab yang Bab menurut yang kita menurut kita banget enggak gitu ya. harus seperti ini. Dia Iya, juga gitu. sepertinya ya kalau untuk Relate anak banget remaja gitu ya, kalau anak seumuran remaja. itu berarti gitu. terlalu berlebihan lah kalau Iya. menurut kita gitu ya. Tapi kalau menurut bukan berarti kita. ini enggak bagus ya. Ini bagus, cuman Nah, pandangan kita seperti kalau pesan moral nih kita coba, menurut Adesi setelah baca buku ini pesan moral yang kira-kira ada dalam buku ini apa kira-kira? kan kita dibaca ya, ini dibaca itu kan ada beberapa yang memang terjadi hal di luar apa ya, kayak diomongin nggak ya pokoknya hal-hal yang tidak terduganya, yaitu kayak mereka kan anak remaja tetapi melakukan hal yang seperti itu, terus juga si laki-lakinya malah tidak bertanggung jawab. Nah, ibaratnya kayak pesan moralnya tuh jangan sampailah melakukan hal-hal yang seperti itu dan malah tidak bertanggung jawab gitu. Cobalah untuk menjadi laki-laki ya, terutamanya ketika melakukan sesuatu pertanggungjawabkanlah itu gitu. Jadi di sini tuh kayak ada juga laki-laki, sosok laki-laki nih yang peran utama ini, dia walaupun cuek yang kayak gitu tapi dia mempunyai tanggung jawab yang bagus gitu. Untuk ditiru juga sih sebenarnya sih, ya enggak untuk itu, tapi tanggung jawabnya itu bagus gitu. Jadi di sini di buku ini ada dua tokoh laki-laki Ya, ya, ada yang dua. kalau nggak salah David sama dan Albar itu. Dua sosok yang memang dikagumi semua orang Iya, di sekolahnya sama-sama. itu ya, sama-sama dikagumi, tapi Apa, dua laki-laki tampan punya gitu. dua sikap yang berbeda, berbeda. gitu terhadap ketampanan. Iya, jadi kayak ibaratnya gini, David nih ya, kan Albar nih, Albar itu pesonanya kan ganteng, cuek kan, misterius. Tapi David itu ganteng, tapi dia itu friendly gitu ke semua wanita. ke semua wanita Iya. yang friendly Dan ya. itu tidak baik ya, tidak baik juga karena dia dikategorikan playboy gitu. Dan itu sangat ternyata sifatnya tidak baik ya, menyakiti wanita-wanita lah gitu, ibaratnya ya itu dia gitu. Iya, pesan moralnya juga kalau menurut aku sih memang nantilah silahkan ya kalau Dibaca saya lah, ngomong gitu. mungkin jadi kesannya menasehati. Iya, takutnya kesannya takutnya kesana. menasehati. Tetapi memang intinya kisah percintaan ini tidak relate dengan kehidupan kita. Kalau kita ya, Ya, di kalau zaman kita yang kita lah hidupnya di gitu. daerah, tapi nggak tahu kalau kisah percintaan yang di perkotaan apa yang relate seperti itu. Nah, kalaupun memang kisah percintaan ini relate di daerah kalian gitu, kalau saran saya sih rubahlah gitu Iya, rubahlah, janganlah gitu. janganlah gitu. Apalagi sampai merugikan Merugikan apalagi diri sampai, sendiri, ya. merugikan keluarga Iya, ini juga juga. sama, jadi ibaratnya masa depan mereka kan mereka SMA loh gitu. Iya, Ketika benar. Masa depannya masih iya, panjang, masa ya. depan seorang anak, tentunya orang tua ingin anaknya masa depannya baik kan. Tapi ternyata di buku ini malah ya seperti itu. Iya benar sih, terutama kan apalagi sekarang Indonesia lagi dalam keadaan di mana-mana saya lihat banyak PHK gitu ya. Iya.
perjalanan kita masih panjang gitu. Anak SMA tuh masih panjang lah, masih banyak waktu untuk kalian belajar hal-hal yang baru gitu ya. Di sekolah itu percintaannya digali dengan untuk eksplor hal-hal baru nggak sih? Iya, maksudnya kayak boleh lah mempunyai seseorang yang dikagumi, mempunyai seorang yang dicintai, tetapi jangan sampai kayak Dia segalanya lah. Iya, Dia sampai segalanya. Merusak apa sih, sekolah kan untuk belajar ya, untuk belajar, untuk mendapatkan hal-hal yang baik untuk masa depan gitu. Tapi ketika kita mempunyai percintaan dan percintaannya saat mengganggu, itu kayaknya enggak deh. Tapi sebetulnya kalau melihat kisah percintaan ini itu sebetulnya cintanya happy ending ya. Di sini. Happy ending. Happy ending, walaupun di happy endingnya itu banyak banyak tantangan, banyak apa namanya, godaan-godaan, rintangan, segala macam ada diceritakan terus sampai kayak mereka menikah, ada banyak godaan-godaannya, seperti itulah. Bayangkan anak SMA menikah seperti apa. Ya, begitulah ini ceritanya. Sebenarnya teman-teman kalau mau belajar yang hal yang kayak gini ya, maksudnya kalau saya sih setelah baca novel itu biasanya suka dijadikan pembelajaran gitu ya. Benar, harus baik buruknya dijadikan pembelajaran. Yang baiknya diambilkan pembelajaran, yang buruknya itu juga dijadikan pembelajaran bahwa kita tuh tidak boleh melakukan hal yang buruk gitu. Ya, kalaupun relate apa tidaknya dengan keadaan kalian, jangan misalnya kan nggak relate tapi pengen nyobain, jangan juga ya. Jangan sampai mencoba hal-hal yang buruknya. Tapi kalau yang baik, tapi di sini seperti juga, apa sih buruknya, baca lah bukunya ya. Pokoknya ada kisah yang menurut kita sih ini nggak relate lah dengan kehidupan kita gitu ya. Bukan berarti tidak mau juga gitu ya. Tapi di sini juga ada hal-hal yang baiknya juga sih Bu. Jadi kayak seperti misalkan si Albar kan cowok yang cuek ketemu sama cewek yang ceria. Nah, di sana tuh ada perubahan sikap dari cuek menjadi cair gitu loh Bu. Jadi buat cowok-cowok yang memang dirinya merasa cuek, carilah cewek ceria. Nanti kamu akan mencair sendirinya gitu. Itu udah masuk ke ngasih saran dong. Baca aja lah bukunya lah ya. Tapi kalau lihat dari gaya kepenulisannya Teh Desi setelah baca buku ini, apakah puitis atau mungkin mengalir aja? Mengalir aja sih. Terus Mengalir lebih ke apa kata-katanya jadi gampang juga, dicerna ya? Iya, kata-katanya juga banyaknya bukan yang apa formal-formal, enggak. Ini jadi lebih ke santai, anak remaja. Bahasanya juga anak remaja banget ini mah. Karena kan dari Wattpad ya. Ya, Sabrina Febrianti. Sabrina Febrianti selain nulis buku 24/7 juga banyak ya? Dia banyak nulis ya. Kalau saya lihat di apa namanya? Di sini siapa sih Sabrina Febrianti gitu. Saya lihat sih dia itu dari Man 3 Bogor ya. Oh iya. Siswa Man 3 Bogor. Dari mulai dia SMA dia sudah menulis di Wattpad gitu. Dan kalau ini bukunya diterbitkan tahun 2020 SMA, berarti sekarang mungkin dia udah kuliah kali ya, udah kerja kali ya, Sabrina Febrianti, dan kayaknya masih aktif juga nulis di Wattpad. Mungkin yang pecinta buku Wattpad atau pecinta baca novel di Wattpad tahulah siapa Sabrina Febrianti gitu ya. Oke, nanti mungkin pasti setelah lihat nonton ini langsung ke Wattpad. Bisa bisa nonton Wattpad apa nonton buku ini sih? Baca. Oh iya, baca, kok jadi nonton. Tapi kalau daripada ngabisin kuota, bener nggak sih? Iya sih. Iya, mendingan baca Mending buku baca ini buku. atau mau pinjam di perpustakaan lebih gratis gitu ya. Iya. Datanglah ke perpustakaan. Pasti ada di berbagai perpustakaan daerah masing-masing ya. Iya, Ada. sekalian belajar juga bagaimana sih mengekspresikan banyak hal dalam tulisan melalui bacaan buku novel karya Sabrina. Kadang emang beda loh Bu, baca di HP atau di ya laptop semacamnya dengan baca buku lama-lama fisik kayak megang gini. handphone gitu Pusing nanti kan? mata juling. Iya. Mending kayaknya baca buku deh. Oke, skor dari Teh Desi. Boleh dong kasih skor buat Sabrina Febrianti setelah membaca buku ini. Skornya buat ini Teh skor dari aku Desi. ya. Dari segi buku dari semacamnya lah, isinya dan lain-lainnya, dari aku sih 7/10 ya. 7/10. 7/10. Oke. Karakter. Ada beberapa karakter ya. Ya tadi kan ada teman-temannya. Yang disukai kan? sama Teh Desi, karakter ini siapa? Dari 2 tokoh utama sama teman-temannya kayak Sheryl, Della, David. Aku sih lebih sukanya ke Sheryl ya. Jadi kayak pertemanan mereka tuh luar biasa. Walaupun misalkan berarti bukan tokoh utama yang bukan. Tokoh utama kan kadang semua orang pasti suka tokoh utama. Enggak, aku lebih suka ke Sheryl deh ini kayaknya. Tokoh utama itu biasanya otomatis orang suka ya. Semua orang malah suka. Teh Desi sukanya ke Sheryl. Karena dia itu pertemanannya baik ya. Selalu mendukung apa hal-hal yang
kajen ini lakukan gitu. Walaupun ternyata kajen melakukan hal yang negatif, Sheryl selalu ada gitu buat si kajen ini. Tokoh yang nggak disukai. Si David tuh aku kesel. David ya, karena dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab sih. Biar imbang. Aku nggak sukanya sama Albar. Lah, itu Biar imbang peran aja. utama. Biasanya kan orang-orang tuh suka banget sama pemeran utama. Tapi laki-laki yang sok cool itu najis gak sih? yang cuek-cuek gimana gitu ya. Oh, dia ngerasa ganteng udah gitu sok cool. Ih, gila banget. Banyak itu, tapi ya gimana ya, di sini tuh Albar dipuji-puji. Pesona Iya, biasanya ketampanannya. pesona ketampanan pria misterius itu biasanya dikagumi sama cewek-cewek Iya. sekarang ya. Ya rata-rata kayak gitu, Gitu ya. apalagi kan anak-anak Karena- remaja ya. Lihat yang ganteng tuh, ganteng banget gitu kan. Itu relate sih, mengalami aku tentunya ya. Kalau Teh Desi pilih laki-laki yang ganteng tapi cuek atau yang biasa aja tapi perhatian? Biasa aja perhatian sih. Kan? Daripada cuek. Berarti Albar gak suka Ganteng kan tapi berarti? cuek. Tapi cuek juga kalau misalkan cueknya ke cewek-cewek ya. Tapi misalkan udah sama kita, beda, nggak apa-apa ya. gitu. Cuek ke cewek-cewek yang lain Oke, mah. oke. Setuju. Tapi nggak suka juga sama cowok-cowok yang perhatian-perhatian. Tapi ternyata di luar sana juga. Nah, kayak David gitu. kayak David gitu. Aku nggak mau. Oke, baik sobat pustaka, kayaknya kalau ngobrolin nanti masalah percintaan ngalir Nggak gitu kelar-kelar gitu ya. Pokoknya intinya bacalah buku novel Iya. 24/7. Menurut Teh Desi nilainya 7/10 gitu ya. Menurut kalian gimana gitu? Karena menurut Teh Desi karena umur kali ya. Iya sih. Nggak terlalu cocok dengan umur kita kayaknya. Nah, gitu. Kalau untuk anak-anak remaja, nah silakan baca buku ini dan nanti kalian bandingkan, setuju nggak dengan pendapat kita bahwa percintaan di sini nggak terlalu relate dengan percintaan kita gitu ya. Kalau di kalian bagaimana gitu ya? Boleh dong di kolom komentarnya. Dan jangan lupa subscribe-nya juga dong, please. Please lagi Iya, dong. please banget. Jangan lupa di komentar banyakin, pokoknya kalian mau review apa sih, buku apa gitu, biar kita semangat ya nge-review bukunya. Of course. Oke, sekian dari saya dan Teh Desi. Setelah mereview buku, kita semakin segar. Kita akan melanjutkan kegiatan aktivitas selanjutnya dan kalian juga pasti akan melanjutkan aktivitas selanjutnya setelah nonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak baik. Senang ya. Bumi sejahtera.